Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma selaku Ketua Tim PHP 2D Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Kami membawakan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Cihanjuang dalam Mitigasi Bencana melalui program Cihanjuang Siaga Bencana dengan program pemetaan wilayah, jalur evakuasi, edukasi, dan simulasi. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait dengan pelaporan kegiatan yang telah terlaksana. Yang pertama ini ada tentang tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Dengan metode awalnya, pada awalnya kami merencanakan untuk survei pendahuluan ini sebanyak 3 kali. Akan tetapi pada saat pelaksanaan, survei ini dilakukan lebih dari 3 kali karena tim juga perlu melakukan pendekatan dengan pimpinan desa dan juga masyarakat mitra terkait. Dan juga selain itu juga tim perlu melakukan survei lingkungan dan juga mengetahui lokasi terjadinya bencana. Yang kedua ini evaluasi dan penyusunan ini dalam pelaksanaannya sendiri belum dilakukan karena kegiatan PHP 2D masih dalam proses pelaksanaan awal. Untuk pelaksanaannya sendiri, pelaksanaan dilakukan secara offline dan bekerja sama dengan mitra terkait. Lalu untuk mitra terkaitnya sendiri ada dari desa ini tim volunteer gempa, Karang Taruna, dan juga kader desa Cihanjuang. Untuk kemitraan yang berkelanjutan sendiri itu ada tim BPBD, BMKG, SAR, dan Departemen Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis. Terdapat perubahan kemitraan karena pihak kemitraan yang pada awalnya ini HSE ini belum menerima kerjasama dari luar. Sedangkan untuk mitra dari tim PHP 2D itu tadi ya, dari desa ini ada tim gempa dan juga tim Karang Taruna. Perubahan mitra ini juga memakan waktu sehingga pelaksanaannya juga sedikit mundur. Lalu juga ketika pelaksanaan, karena dari kami sendiri itu dari Fakultas Keperawatan belum bukan ahlinya dalam melaksanakan pemetaan wilayah dan jalur evakuasi, sehingga kami memerlukan pihak mitra untuk bekerjasama. Nah, dalam pelaksanaan sendiri, pihak mitra ini agak sedikit sulit untuk dihubungi sehingga dalam pelaksanaannya sendiri timeline kami agak sedikit mundur. Tapi sekarang sudah selesai untuk pelaksanaan pemetaan. Untuk kedua ini ada tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, indikator keberhasilan, luaran wajib dan luaran tambahan yang dapat dicapai. Ini untuk keberhasilan mencapai tujuan ini sekitar 45% dengan terbentuknya masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepedulian terkait kebencanaan, lalu juga sekarang dalam proses pembuatan dan pemasangan lampu titik kumpul dan evakuasi. Lalu sekarang juga kami alhamdulillah telah menjalin kerjasama dengan pihak kemitraan. Lalu untuk tercapainya luaran wajib ini, sampai sekarang ini sekitar 70%. Nah, dalam yang tercapainya ini masih dalam proses pembuatan buku panduan mitigasi, lalu juga proses pembuatan video kegiatan publik, dan juga alhamdulillah kami telah mempublikasi kegiatan ini melalui channel Instagram. Yang ketiga ini tercapainya luaran ini sekitar 67%. Kami telah melakukan MOU dengan mitra program keberlanjutan. Untuk selanjutnya ada tingkat pencapaian indikator dan tingkat pencapaian luaran wajib, dan tambahan ini yang sebelah kirinya ada indikator keberhasilan dari proposal kami yang awalnya dicanangkan. Untuk yang kanan ini, untuk tercapainya ini, Karang Taruna, volunteer gempa, dan PKK ini turut berpartisipasi dalam pemetaan wilayah dan jalur evakuasi. Mereka berpartisipasi sekitar presentasinya 70%. Untuk program edukasi, lalu juga edukasi deteksi dini kebencanaan, edukasi pertolongan pertama, ini akan dilaksanakan pada minggu kedua. Sekarang ini masih dalam tahap proses perencanaan. Lalu selanjutnya untuk titik kumpul ini telah ditentukan dan pemasangan rambu evakuasinya akan dilaksanakan pada minggu keempat Oktober. Nah, prosesnya ini sekarang telah mencapai 50%. Untuk peta wilayah ini telah selesai dilaksanakan. Lalu selanjutnya kami akan melakukan pemasangan di desa. Ini progresnya sekitar 60%. Untuk ini luaran wajibnya sendiri yang telah terlaksana ini, materi untuk buku panduan ini telah selesai dilakukan dan akan dilanjutkan untuk didesain. Nah, prosesnya ini sekitar 50%. Lalu untuk dokumentasi, notulensi kegiatan, dan data sekunder terkait desa telah dikumpulkan seiring dengan berjalannya kegiatan sebagai sumber untuk pembuatan profil dan poster hasil kegiatan ini sekitar 20%. Lalu setiap kegiatan ini melakukan dokumentasi, di mana dokumentasi ini yang akan digunakan untuk video kegiatan ini masih dalam proses ini 20%. Lalu setiap menyelesaikan kegiatan juga terdapat publikasi di Instagram sekitar 50%, dan sekarang alhamdulillah telah terposting semuanya. Lalu untuk keluaran tambahannya sendiri, artikel ilmiah ini masih dalam proses persiapan sekitar 5%, lalu juga
Untuk menjalin komunikasi dengan pihak dari media massa untuk melakukan publikasi ini 10%, akan tetapi untuk pembuatan artikelnya sendiri sudah sampai 80%. Lalu untuk melakukan MOU dengan pihak desa ini 100%. Lalu yang keempat, ini ada tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, personil, waktu, metode, alat, dan komponen bahan ini. Biayanya ini pada awalnya kita merencanakan sebanyak 32.031.500 ribu rupiah. Untuk dana yang disetujui ini 30 juta, lalu ini termin satunya itu turun sebesar 27 juta, dan untuk biaya yang telah dihabiskan atau pengeluaran dari tim PHP2D ini baru mencapai 13.500.000. Nah, untuk biayanya sendiri, ini awalnya ini diterima bulan Juli kan pada rencananya, akan tetapi realisasinya tim PHP2D ini menerima di bulan September. Nah, karena biaya yang turunnya sedikit terlambat juga dalam proses pelaksanaannya juga kami agak sedikit terlambat dalam proses pelaksanaan. Untuk personilnya sendiri ada 15 orang anggota, yang mana dalam salah satu anggota ini digantikan karena mengikuti program P3D. Lalu juga rencana awal kami juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak mitra seperti yang telah dipaparkan pada layar ini. Lalu selanjutnya untuk waktu kegiatannya sendiri pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana timeline kegiatan, namun program edukasi dan simulasinya ini diperkirakan selesai melebihi target. Untuk timeline kegiatannya sendiri pada proposal ini 3 Juli sampai 2 November ini persiapan pelaksanaan, Oktober November ini visitasi dan evaluasi, November ini laporan akhir, dan Januari pemutahiran data atau pelaporan tindak lanjut. Ini untuk timeline yang telah kami laksanakan. Terakhir ini kami melaksanakan kegiatan pada 19 Oktober, yang mana di dalamnya ini ada diskusi melaksanakan pendidikan kesehatan bersama pihak-pihak kemitraan dan juga pimpinan desa. Untuk metodenya sendiri, pada awalnya kami merencanakan secara offline, akan tetapi karena kondisi sekarang ya pandemi COVID-19, kami melaksanakannya secara hybrid. Nah, untuk kegiatan online ini berupa rapat koordinasi, lalu juga rapat pleno, diskusi mitra, survei online. Nah, sedangkan kegiatan yang secara tatap muka ini, kami melaksanakan validasi data, lalu juga kegiatan lapangan. Nah, kami juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lalu untuk alat dan bahannya sendiri, sesuai dengan rencana, namun dalam prosesnya ini masyarakat ikut berkontribusi dalam menyediakan kebutuhan kami, seperti halnya cangkul. Lalu kemudian untuk tabletop ini sendiri, pada rencana awal kan kami akan membuat tabletop, lalu ini diubah menjadi peta berbentuk pelang dan banner, nah menyesuaikan dengan ketersediaan bahan dan juga keterbatasan waktu. Lalu juga untuk perubahan metode ini dari tatap muka langsung menjadi hybrid ini ada perubahan. Nah, maka penyediaan konsumsi bagi tim dan mitra itu berkurang. Lalu untuk kekompakan timnya sendiri, intensitas atau frekuensi komunikasinya ini cukup baik. Dalam satu minggu ini, kami melaksanakan pertemuan banyak 1-2 kali pertemuan, yang mana di dalamnya kami membahas tentang progres kerja tim dan meminta masukan lebih lanjut terkait penyusunan proposal bersama dosen, lalu juga monitoring evaluasi, coaching, dan lainnya. Untuk presentasi mahasiswa yang terlibat sendiri, ini sekitar 85% mahasiswanya aktif dari jumlah 15 orang, lalu juga setiap anggota tim ini memenuhi tugas dan perannya masing-masing. Lalu selanjutnya untuk peserta dosennya ini, di sini ada memberikan masukan dan saran terkait program, lalu juga memeriksa dan follow up, membantu terlaksananya kemitraan, memberikan bimbingan mengenai program, lalu juga berperan aktif dalam diskusi. Untuk potensi keberlanjutannya sendiri, di sini masyarakat dapat lebih waspada terhadap bencana yang mungkin terjadi, dan juga organisasi desa yang telah terbentuk, ini dapat memahami dan juga mengajarkan kembali kepada masyarakat yang lainnya. Serta jalur evakuasi di desa ini ke depannya dapat lebih di-upgrade, dipelihara, dan juga dilengkapi. Lalu untuk program ini juga mendukungnya ketercapaian desa siaga bencana, yang mana ternyata di dalam desa ini komunitas gempa sendiri itu sedang menyusun desa siaga bencana. Jadi ketika program kami berakhir, ini dapat dilanjutkan oleh organisasi-organisasi desa yang telah terbentuk dan juga telah terupgrade. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.